Astri Zulfa. Saya adalah dosen tetap di program studi biologi Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional. Kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi syarat micro teaching dalam proses sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah di universitas. Pada video ini saya akan coba memaparkan mata kuliah umum yang ada di universitas, yaitu mata kuliah konservasi alam dan lingkungan. Dalam video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen terkait pelaksanaan tugas pengajaran secara DEA atau disebut juga sebagai Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa itu delivery? Delivery adalah cara dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa memahami konsep secara sistematis dan kontekstual. Saya melakukan kegiatan melalui kuliah tatap muka langsung ataupun daring, mempresentasikan materi kuliah melalui PowerPoint, maupun melakukan studi kasus dengan mahasiswa. Adapun interaction adalah dinamika komunikasi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa selama proses pembelajaran, sehingga hal ini dapat mendorong mahasiswa berpikir kreatif, bertanya, dan mengembangkan gagasan-gagasannya. Dan adapun assessment adalah proses evaluasi terhadap pencapaian pembelajaran mahasiswa. Dilakukan melalui tanya jawab di dalam kelas, ujian tengah semester maupun akhir semester, penyusunan makalah berupa tugas, dan presentasinya. Pada mata kuliah konservasi alam dan lingkungan yang akan saya paparkan adalah mata kuliah pilihan universitas yang dapat diambil oleh semua mahasiswa di berbagai program studi yang ada di Universitas Nasional. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Tatap muka dilakukan 7 minggu sebelum ujian tengah semester dan 7 minggu setelah ujian tengah semester. Tatap muka pada minggu ke-8 merupakan kegiatan evaluasi ujian tengah semester. Dan di minggu ke-16 merupakan kegiatan evaluasi ujian akhir semester. Dalam upaya mencapai pembelajaran, maka saya menggunakan referensi berupa textbook maupun jurnal-jurnal yang terbaru tentunya, sehingga nantinya ada update pengetahuan yang diberikan kepada mahasiswa. Bahan-bahan perkuliahan tersebut saya siapkan sebelum memulai perkuliahan, di mana hal tersebut dilakukan sesuai dengan RPS yang dibuat. Adapun mata kuliah konservasi alam dan lingkungan, di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip umum konservasi alam dan lingkungan seperti konsep konservasi alam, konsep ekologi, maupun kekayaan alam yang ada di Indonesia. Di dalam mata kuliah ini juga membahas mengenai pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, konstitusi hijau, dan juga permasalahan yang ada di dalam lingkungan. Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa, materi mengenai program konservasi in situ maupun ex situ yang dilakukan Indonesia juga didiskusikan di dalam mata kuliah ini. Contoh dalam kegiatan kebun binatang yang ada di Indonesia adalah salah satu contoh kegiatan konservasi ex situ. Itu juga menjadi salah satu bahan kajian di dalam mata kuliah ini. Etika lingkungan juga menjelaskan bagaimana nantinya berinteraksi dengan lingkungan secara baik.
Kemudian mahasiswa juga diajak untuk menggali tentang kondisi lingkungan yang ada di Indonesia, terutamanya yang ada di perkotaan, kondisi lingkungan di pedesaan, dan kondisi lingkungan kawasan hutan alam. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa nantinya mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar konservasi alam dan lingkungan dalam pengembangan karir di instansi maupun di perusahaan, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini dari segi sikap terdapat 4. 1, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menginternalisasi nilai norma etika akademik. Ketiga, dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dalam aspek pengetahuan, memiliki kemampuan untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan. Dan juga teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tak luput juga terdapat aspek keterampilan khusus yang mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip kesadaran lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Pembelajaran yang dilakukan di Universitas Nasional sudah dilakukan secara blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka dan online melalui LMS di Universitas Nasional. Modus pembelajaran mencakup diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, discovery learning, dan forum diskusi secara tatap muka maupun daring. Saya juga aktif berinteraksi dengan mahasiswa baik dalam forum LMS maupun diskusi di kelas sehingga bisa mendukung dalam proses pembelajarannya. Sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah konservasi alam dan lingkungan dibuat berdasarkan RPS yang telah disusun, meliputi nilai ujian akhir semester dan ujian tengah semester diberi bobot masing-masing 25%. Tugas diberikan 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Tugas dilakukan secara individu dan kelompok yang kemudian dipaparkan di kelas sebagai bahan diskusi. Untuk tugas diberikan bobot nilai sebesar 40%. Dan 10% adalah penilaian terhadap sikap dan partisipasi mahasiswa di kelas. Penilaian dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan indikator yang terukur untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dibuat. Saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan di kelas tentang mata kuliah konservasi alam dan lingkungan di minggu ke-10 terkait materi kegiatan konservasi ex situ yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan bersama pemaparan materi kuliah yang akan saya lakukan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita mengenai
konservasi alam dan lingkungan ya. Nah, sebagaimana materi minggu lalu ya tentang konservasi in situ. Ada yang ingat mungkin apa konservasi in situ agar kita bisa tahu bedanya dengan ex situ? Silakan. Pada diem semua. Ayo. Masih pagi nih ya. Kalau misalnya mungkin kalau dari pemahaman saya yang kemarin kita pelajari ya Mbak, kalau misalnya konservasi ex situ itu kan di luar habitat dari si satwa atau tumbuhannya ya Mbak. Kalau misalnya konservasi in situ itu dia di dalam habitat aslinya. Oke ya. Jadi ada sedikit nantinya perbedaan walaupun tujuannya ini adalah hampir sama ya untuk melindungi ya keanekaragaman hayati, di mana yang in situ itu memang di habitat aslinya ya. Sedangkan yang in situ ini nanti kita akan pelajari bagaimana pengelolaannya di luar habitat aslinya. Baik itu nanti yang memang habitat yang dibuat ataupun nantinya ada yang memang dipindahkan gitu ya, direlokasi gitu ya. Baik. Jadi kalau mengacu pada pengertiannya ya bagaimana konservasi ex situ itu adalah memang penyelamatan ya satwa tumbuhan yang ada di luar habitat aslinya ya. Sebagaimana kegiatan konservasi in situ ya. Jadi kegiatan konservasi ex situ ini juga ada lembaga pengelolanya ya. Khususnya yang paling utama yang bertanggung jawab adalah pemerintah ya. Namun banyak juga lembaga non pemerintah yang ikut berperan ya. Jadi masyarakat pun di sini diharapkan untuk berperan aktif ya dalam menjaga keanekaragaman hayati. Ya. Nah, bentuk dari lembaga konservasi ex situ di sini cukup beragam juga ya, karena tergantung nanti tujuan yang ingin dicapainya gitu ya. Nanti akan ada pemeliharaan, tentunya akan berbeda ya. Kalau di in situ maka satwa dan tumbuhannya ini bisa hidup secara alami gitu ya. Lalu kalau harus dipindahkan ke tempat yang baru, tentunya kita perlu ada perlakuan-perlakuan sehingga satwa dan tumbuhan ini akan survive gitu ya, akan bisa bertahan hidup gitu ya. Lalu juga harapannya walaupun dipindahkan ke habitat yang baru ya, reproduksi juga tetap berlanjut ya. Jadi ada fungsi untuk berkembang biak di situ ya. Kemudian ada pengkajian, penelitian maupun pengembangan yang dilakukan ya. Itu juga biasanya untuk mendukung ya kegiatan-kegiatan konservasi ex situ yang dilakukan ya. Bagaimana misalkan nantinya pemeliharaan yang baik, yang tepat ya. Tentunya seperti pemeliharaan harus ada makanan gitu ya untuk satwa. Ya, tentunya akan berbeda dengan jenis-jenis makanan yang ada di alam ya. Bagaimana kebutuhan pakan tersebut akan terpenuhi sesuai dengan kondisi yang ada di alamnya gitu ya. Jangan sampai ada malnutrisi gitu ya, atau ada kesalahan dalam pemberian misalkan dia hewan karnivor gitu ya, tapi dikasihnya bukan berupa daging gitu ya, atau dia spesifik ke frugivor tapi ya yang dominan makan buah, tapi ini yang dikasih adalah daun gitu. Nah, itu juga akan mengakibatkan kesehatan satwa itu juga terganggu ya. Rehabilitasi, nah ini sangat khusus juga ini ya yang dilakukan, di mana kegiatan ini untuk pemulihan ya dari satwa yang biasanya hasil-hasil pemeliharaan oleh manusia ya, untuk dia bisa atau misalkan nantinya layak bisa dikembalikan ke alam liarnya ya, maka perlu direhabilitasi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada penyelamatan ya, dimana ini yang mungkin ada kejadian-kejadian karena gejala alam, bencana alam gitu ya, maka habitat dari satwa atau tumbuhan itu berubah ya kondisinya, maka harus ada tindakan terhadap satwa ataupun tumbuhan itu ya. Tindakannya apa? Maka harus ada penyelamatan ya.
pemindahan lah ya, relokasi mungkin itu menjadi salah satu alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan satwa gitu ya, ataupun tumbuhan-tumbuhan endemik ya bisa juga dilakukan penyelamatan dengan cara kultur jaringan misalkan seperti itu. Oke. Kemudian ini juga ada tentang penggolongan ya. Kalau kemarin juga ada ya penggolongan atau pengelompokan dari lembaga yang berperan dalam kegiatan konservasi ex situ ya. Ada yang berfungsi umum, ada yang berfungsi secara khusus ya. Jadi apa bedanya nih ya? Jadi yang khusus itu memang biasanya concern pada satu kegiatan ya, pada satu misalkan satwa atau satu jenis saja gitu ya yang diprioritaskan ya. Sedangkan kalau yang umum ini lebih banyak pemanfaatannya atau penggunaannya dalam kegiatan konservasi itu. Sebagai contoh, kebun binatang, gimana udah pernah ya? Udah kebun binatang? Dari TK, SD gitu ya, udah sering ke kebun binatang. Ngapain kalau kebun binatang? Foto-foto. Selain itu apa? Mengamati binatang itu gitu ya, senang ya melihat ada binatang gitu ya, atau ya otomatis di antara kebun binatang itu kan ada alam terbukanya gitu ya. Nah itu yang biasa kita juga nikmati ya. Jadi fungsi kebun binatang itu selain nantinya menyelamatkan satwa ya, mungkin ada yang disita juga bisa dimasukkan ke kebun binatang gitu ya, atau ada juga kalau di Ragunan ada gorila ya. Nah itu juga merupakan hasil pertukaran dari kebun binatang lainnya ya, dari kebun binatang di Amerika gitu ya. Nah kemudian selain itu juga untuk pendidikan ya. Jadi kalian tahu ya kalau anak-anak sekolah sering ke sana ya, jadi tahu apa bentuk binatangnya gitu ya. Jangan sampai kita yang punya satwanya tapi kalian nggak tahu mana sih wujudnya gitu ya. Kalau di kebun binatang udah dikasih nama ya, ini orangutan ya, ini ada kangkang, terus mungkin ada lutung gitu ya, jenis-jenis hewannya gitu ya. Hampir sama dengan ada taman safari, taman satwa ya, taman satwa khusus ya. Tahu nggak taman satwa khusus kayak apa? Ada ya di Taman Mini, Taman Burung gitu ya. Nah, terus ada koleksi-koleksi hewan reptil juga ya di Taman Mini itu ya. Atau ada Taman Kupu-kupu ya. Jadi itu memang khusus dari kelompok hewan tertentu ya. Kemudian ada juga yang tumbuhan khusus. Nah, ini ada juga di Taman Mini nih, Taman Anggrek ya. Nah, jadi mereka memang mengoleksinya atau mengkonservasinya adalah tumbuhan spesifik gitu ya. Ada lagi kebun botani ya, salah satunya itu di Kebun Raya ya, ada di Bogor atau di Cibodas ya. Ada juga di Bali juga ada kebun raya ya. Nah, kemudian Museum Zoologi dan Herbarium. Nah, ini dua kegiatan konservasi yang di bawah itu ya adalah dalam bentuk awetan ya, jadi bukan yang hidup gitu ya. Jadi misalkan nanti sudah ada yang mati di kebun binatang, nah bisa diawetkan untuk nantinya dipajang di Museum Zoologi gitu ya. Baik, saya jelaskan kembali, lanjutkan tentang yang khususnya ya. Yang khususnya ini ya, dimana yang memang ada di Indonesia ini 3 ini ya, tentang dia nantinya menyelamatkan hanya pada satwa ya, baik itu nantinya hasil sitaan ya yang dipelihara oleh manusia ya. Nah, kita perlu sadari juga ya, untuk memelihara hewan itu tidak mudah ya. Banyak resikonya terhadap manusia ataupun terhadap hewannya gitu ya. Nah, dengan memelihara hewan tersebut maka kita juga seperti memelihara makhluk hidup, jadi tanggung jawabnya besar ya. Maka kalau
memelihara ya harus lihat-lihat dulu gitu ya. Maka beberapa ya yang sudah dipelihara oleh manusia, mungkin kalian belum tahu gitu ya, atau orang lain juga ada yang belum tahu bagaimana harusnya memelihara itu gitu ya. Maka ada yang memberi makannya kurang tepat ya, seperti mungkin ada yang memelihara monyet tapi dikasihnya makan nasi, makan donat gitu ya. Nah itu bagaimana satwanya itu mau sehat ya, kalau sakit otomatis kan bisa menularkan juga ke kita gitu. Nah, resiko-resiko seperti itu ya, apalagi mungkin ada yang orang yang kurang bertanggung jawab saat melakukan penangkapan satwa itu. Coba kalian bayangkan ya, untuk menangkap satwa biasanya itu apalagi yang besar-besar ya, itu biasanya induknya itu yang dikorbankan gitu ya, karena yang ingin diambil adalah anaknya ya kan. Nah itu gimana rasanya kita dipisahkan dari induk kita gitu ya, udah satu induknya terkorbankan ya, anaknya pun nggak tahu lagi nih gimana cara dia bisa survive atau bertahan. Jadi ada beberapa juga yang mengalami cacat ya, kalau kalian bisa lihat di pusat-pusat rehabilitasi ya, itu ada beberapa yang memang tidak bisa dikembalikan lagi ke alam karena cacat itu ya. Oke, maka ada pusat penyelamatan satwa yang dibangun ya. Kenapa dilakukan itu? Karena untuk yang mengecek biasanya kesehatannya, kelayakannya satwa tersebut gitu ya, untuk bisa lagi kembali ke alam atau memang harus berakhir di kebun binatang gitu ya. Lalu kemudian ada latihan satwa. Nah ini mungkin ada satwa-satwa yang khusus dilatih, seperti misalkan kuda ya, gajah ya untuk patroli ya, itu biasanya juga membantu ya dalam patroli menghalau kawanan juga di alam liarnya. Itu juga ada ya pelatihannya ya. Yang kemudian yang tadi juga saya sudah ceritakan, ada pusat rehabilitasi satwa ya, dimana di situ juga ada tingkatannya, bukan hanya mengecek kesehatan secara fisik ya, apakah dia bagus untuk beraktivitas seperti normal gitu ya satwanya itu, tapi juga mentalnya ya. Berarti mungkin kayak pernah ngelihat di kebun binatang hewannya itu kayak berputar-putar terus ya, atau dia selalu mengeluarkan bunyi-bunyian ya yang nyaring. Nah itu juga ada ya indikasi ke arah situ gitu ya. Sekarang mungkin stres karena memang kondisinya seperti itu ya. Bisa kalian bayangkan kalau tadinya dia bisa bebas ya dengan keadaan di alamnya ya, mungkin dia bisa dalam sehari bisa bepergian sejauh berkilometer ya, 3 kilometer, sampai mungkin kalau burung bisa sampai ya puluhan kilometer terbang ya. Sedangkan kalau di kandang ya itu nggak sampai 5 meter gitu ya aktivitasnya, atau kayak burung di dalam sangkar aja kan paling cuma berapa meter ya ininya. Itu bisa dibayangkan. Nah, kalau sudah stres itu biasanya juga akan berefek pada kesehatan ya, kesehatan fisiknya ya. Kalau burung mungkin bulunya ya rontok gitu ya, suaranya menjadi kurang bagus gitu. Nah, maka dari itu biasanya ada pusat rehabilitasi yang digunakan untuk ya mengembangkan kembali atau merehabilitasi satwanya menjadi liar lagi gitu ya. Kalau manusia nggak boleh ya jadi liar ya. Tapi ini hewan, kita bicaranya hewan ya. Kalau hewan itu diliarkan, kalau manusia itu dijinakkan gitu ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya boleh, silakan. Siapa namanya? Saya Panggil ya. Kita kan tahu kalau jalak Bali itu apa sih, kayak burung endemik Pulau Bali, dilindungi lah
lihat-lihat akhir-akhir ini dia lagi gampang untuk dikembangbiakin. Tapi yang saya bingung tuh kenapa nggak ada kerjasama antara pemerintah dengan peternak-peternak yang peternak jalak Bali itu, Bu. Jadi ujung-ujungnya si peternak itu jualnya jadi ilegal gitu ke orang-orang yang hobi burung. Saya kenapa nggak kayak pemerintah ngambil nampung gitulah dari peternak-peternak, dibayar gitu misalkan kayak upah buat ngasih makan segala macam peternak gitu. Jadi kan kayak lebih buat dilepas liarin lagi tuh jadi lestari gitu, Bu. Makasih, Gil. Oke, jadi gimana kalau menurut kalian? Ada yang bisa berpendapat tentang jalak? Ya salah satunya ya ini. Iya. Salah satu sebenarnya jalak Bali itu endemik Pulau Bali yang memang sempat juga itu terancam punah statusnya. Ya. Iya. Namun karena upaya pengembangbiakan dan penangkaran itu sekarang sudah bisa ini lagi ya berkembang biak lagi. Ya. Terutamanya itu ada di Taman Nasional Bali Barat ya, habitat aslinya itu. Ya. Nah, namun bagaimana kalau sudah ditangkarkan ya? Nah ini sebenarnya kalau untuk jual beli ya, kalau memang dia sudah F2, sudah keturunan dari keturunannya gitu ya, itu bisa diperjualbelikan ya. Nah, dengan ya kembali lagi ya, si penangkar ini legal atau ilegal ya, harus ditelusuri juga nih ya. Iya, kalau dia ilegal ya tentunya kita harus juga aktif gimana melaporkan bahwa memang dia abal-abal nih menangkarkannya. Ibaratnya mungkin ya kita nggak tahu ya dia ngambil dari alam itu atau memang memang dikembangbiakannya di penangkaran gitu ya. Nah kalau memang sudah ini perlu diperhatikan juga mungkin, karena kalaupun banyak nggak bisa kita mengembalikan semuanya ke alam ya, kembali lagi karena alam itu juga kan punya hukum keseimbangan, dimana kalau terlalu banyak tentunya dia juga akan berkompetisi di situ ya, otomatis nanti akan ada juga penurunan populasinya gitu ya, walaupun ya daya dukung lingkungannya hanya sebatas misalkan 100 ekor gitu ya, kita taruh 200 ekor udah nggak bisa lagi, jadi over. Tapi kalau dikembangbiakan memang tujuannya itu untuk tadi ya koleksi misalkan ya, nah itu harusnya bisa diperhatikan memang itu murni hasil penangkaran, bukan dari alam lagi. Oke, mungkin itu dari saya penjelasan tentang konservasi X itu ya. Kita akan kembali belajar lagi di minggu berikutnya. Nah, silakan dibaca kembali, bila ada yang kurang dipahami boleh kita diskusi lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait tugas pengajaran pada mata kuliah Konservasi Alam dan Lingkungan. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran melalui inovasi metode, media, dan pendekatan interaktif. Terima kasih dan semoga video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap aktivitas mengajar saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.